Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus dengan judul penggunaan perlakuan awal hidrotermal untuk meningkatkan pencernaan anaerobik PBAT dan PBS, produksi biogas, dan keseimbangan energi. Dengan anggota kelompok Akila Rizky Nasrullah, Ansi Chung Yohani, Jimmy Jason Arnold, dan Fatina Minerva Faksi. Latar belakang dari studi kasus ini adalah plastik konvensional dengan berbasis fosil menimbulkan masalah lingkungan dan menjadi sumber emisi gas dari rumah kaca. Kemudian, plastik terbiodegradasi seperti PBAT dan PBS memiliki potensi sebagai alternatif. Namun, degradasinya dalam kondisi anaerob masih berjalan lambat, dan potensi produksi biogas dari PBAT dan PBS belum optimal tanpa perlakuan awal yang tepat. Sehingga, HTP sebagai perlakuan awal untuk meningkatkan solubilisasi substrat dan aksesibilitas mikroba anaerob. Tujuan dari studi kasus ini yaitu menghitung produksi biogas dan energi output dari proses anaerobik diges dan PBAT setelah perlakuan HTP pada suhu 150, 175, dan 200 Celcius. 2. Mengevaluasi kelayakan energi sistem dengan membandingkan energi yang dihasilkan dan energi yang diperlukan selama pretreatment. Yang ketiga, memvalidasi model perhitungan dengan membandingkan hasil ENET terhadap data referensi Oh et al. 2005 melalui analisis presentase segala. Baik, untuk metodologinya, fokus studi ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu pertama produksi biogas, yaitu seberapa besar yield atau hasil metana yang dapat dihasilkan dari PBAT setelah melalui perlakuan hidrotermal, dan kedua keseimbangan energi sistem, yaitu apakah energi yang dihasilkan dari biogas tersebut benar-benar lebih besar daripada energi yang harus kita investasikan ke dalam proses. Untuk mengeksplorasi kedua aspek ini, kita menggunakan tiga kondisi suhu perlakuan awal, yaitu 150 Celcius, 175 Celcius, dan 200 Celcius. Interpretasi hasil kemudian diperkaya dengan referensi-referensi yang lainnya yang relevan dengan topik ini. Berikut ada variable of interest. Secara singkat, ada energi yang menggunakan satuan joule, dan juga ada yield atau hasil. Setelah itu ada nilai kalor, dan terakhir ada laju penambahan organik di biodegradable plastik. Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai konstan yang perlu diperhatikan seperti laju alir umpan, densitas, kalor jenis, beda suhu, dan juga ada faktor setelah recovery panas. Masuk ke pembahasan mengenai analisis kebutuhan panas atau IHID. Persamaan utamanya dipengaruhi oleh laju alir, densitas, kalor jenis air, selisih suhu, serta efisiensi pemulihan panas. Dapat kita lihat dalam tabel penaikan suhu pretreatment dari 150 hingga 200 derajat secara langsung menaikkan nilai delta T. Akibatnya, kebutuhan IHID meningkat secara bertahap dari 0,28 gigajoule menjadi 0,38 gigajoule. Sejalan dengan hukum konveksi, kilang panas atau ILOS juga ikut naik. Namun karena sistem pemulihan panas dengan efisiensi 85%, kita mampu menekan energi yang terbuang dan memanfaatkannya kembali. Di sisi lain, komponen anaerobic digestion atau IAD nilainya konstan di angka 0,21 gigajoule. Secara keseluruhan, total input sistem meningkatkan dari 0,76 hingga 0,63 gigajoule seiring tingginya suhu operasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis kelayakan HTP pada produksi biogas. Pada suhu awal 150 derajat Celcius didapatkan hasil metana 0,022 meter kubik CH4 per hari dengan energi total perhitungan minus 0,54 gigajoule. Pada suhu 175 derajat Celcius didapatkan hasil metana 0,136 meter kubik CH4 per hari dengan energi total 2,27 gigajoule. Dan pada suhu pretreatment 200 derajat Celcius didapatkan hasil metana 0,538 meter kubik CH4 per hari dengan energi total 4,37 gigajoule. Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa peningkatan suhu pretreatment dari 150 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius akan meningkatkan hasil metana sebesar 24 kali lipat. Hal ini diakibatkan karena suhu pretreatment secara signifikan memperbaiki aksesibilitas substrat bagi mikroba. Sedangkan jika dianalisis dari energi total pada suhu 150 derajat Celcius ini tidak layak digunakan karena energi pengoperasian sistem
masih lebih besar daripada energi yang dihasilkan dengan nilai minus 0,54 gigajoule. Sistem mulai mencapai titik kelayakan energi pada suhu 175 derajat Celcius dengan energi total sebesar 2,27 gigajoule dan akan memberikan keuntungan energi total tertinggi pada suhu 200 derajat Celcius dengan energi total 4,37 gigajoule. Oke, baik, akan dari kalau saya akan membahas tentang analisis kehilangan energi, yaitu loss dan juga total input ataupun input. Sekarang kita lihat ya dari data ataupun hasil perhitungan yang kita kelompok kami dapat, bisa lihat bahwa loss itu naik seiring naiknya suhu pretreatment dari 0,27 gigajoule di 150 derajat Celcius naik ke 0,3 joule di 175 derajat Celcius dan naik lagi menjadi 0,33 di suhu 200 derajat Celcius. Ini bisa dilihat masuk akal karena semakin tinggi suhu reaktor, selisih suhu antara reaktor dengan lingkungan atau delta T-nya semakin besar, yang menyebabkan panas ataupun panas energi yang bocor ke sekitar reaktor juga ikut naik. Tapi nggak semua energi itu benar hilang ICC. Ada sistem heat exchanger dengan efisiensi pemulihan panas 45%. Jadi sebagian besar energi yang bocor tadi masih bisa dimanfaatkan kembali. Heatnya juga naik dari 0,28 sampai 0,38, yaitu berbanding lurus dengan kenaikan dari suhu pretreatmentnya seperti nilai loss total. Sementara EAD energi untuk proses anaerobik digestionnya sendiri tetap konstan di 0,21 gigajoule untuk semua kondisi suhu karena tidak dipengaruhi variasi suhu. Nah, kalau dijumlahin semuanya, jadi inputnya sekitar 0,76 gigajoule, 0,8 gigajoule, dan 0,93 joule untuk suhu berturut-turut yang terlihat di sini. Nah, bisa lihat bahwa meskipun total ataupun hits bisa memiliki kenaikan seiring berubahnya ataupun naiknya suhu, kan tapi inputnya secara secara apa jika lihat secara kenaikannya tidak terlalu banyak naiknya, cuman antar 0,08 atau 0,09 saja. Oke, berikut merupakan analisis Galat. Ini analisis Galat ini yang kami dapat dengan membandingkan antara ENET yang dari hitung dan juga ENET referensi. ENET hitung ini dapat dengan cara mencari selisih antara E output dan E input. Bisa dilihat di sini bahwa nilai ENET hitung dan juga ENET referensi apa? Sangat mirip sehingga menandakan bahwa perhitungan yang kami lakukan atau rumusnya sangat sudah cocok untuk kondisi ataupun untuk menghitung energi dari sistem. Karena lihat di sini bahwa energi hitungnya dengan energi referensi sangat beda dikit sekali dan galatnya hampir mendekati nol. Mungkin ini cuma masalah pembuatan doang yang membuat ada galat sebenarnya. Itu itu saya dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, jadi kesimpulannya, perlakuan awal hidrotermal atau HTP terbukti meningkatkan produksi PBAT terhadap produksi biogas secara signifikan. Dapat dibuktikan dengan yang pertama, meningkatnya yield metana dari 0,022 meter kubik CH4 per hari Vs pada suhu 150 derajat Celcius hingga 0,538 meter kubik CH4 per hari Vs pada suhu 200 derajat Celcius. Yang kedua, peningkatan energi output sebesar 0,23 gigajoule pada suhu 150 derajat Celcius hingga 5,30 gigajoule pada suhu 200 derajat Celcius. Dan yang terakhir, integrasi ATP dengan proses anaerobic digestion ini juga baru bisa mencapai kondisi layak pada suhu 175 derajat Celcius dikarenakan nilai ENET-nya didapatkan sebesar positif 2,27 gigajoule. Sementara pada suhu 150 derajat Celcius sistem masih defisit energi dengan nilai ENET sebesar minus 0,57 gigajoule. Peningkatan ATP juga meningkatkan energi total yang dihasilkan lebih besar, sehingga neraca energi sistem akan semakin menguntungkan pada suhu yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.